wabarakatuh. Nama saya Novianti Amangeja, saya dari kelas MPI 5F. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Yang kedua yaitu proses manajemen strategi melibatkan analisis strategi dan kinerja. Proses pengambilan keputusan. Menurut Elbing ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Dan yang terakhir, implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Selanjutnya adalah karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Menurut yang keempat, adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi. Dan yang terakhir, hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Ada 2 komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu komponen perencanaan strategi, yang kedua komponen pelaksanaan strategi. Dimensi manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama dimensi keterlibatan manajemen puncak, yang kedua dimensi alokasi dana dan sarana dan prasarana, yang ketiga dimensi waktu keputusan strategi. Dimensi orientasi masa depan. Yang pertama dimensi keterlibatan manajemen puncak, yang kedua dimensi alokasi dana, sarana dan prasarana, yang ketiga dimensi waktu keputusan strategi, yang keempat dimensi orientasi masa depan, yang kelima konsekuensi isu strategi yang multifaset, yang terakhir dimensi lingkungan eksternal. Selanjutnya ada pentingnya manajemen strategi dalam perusahaan. Yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Tahap evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik atau kualitas estetik dari suatu yang mereka produksi. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strategi dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Evaluasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi manajemen strategi pada pendidikan telah dilakukan melalui beberapa agenda yang telah dibuat atau dirancang untuk mendapatkan informasi dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Karakteristik manajemen strategi pembelajaran. Yang pertama, berorientasi bahan yang terjadi. Yang terakhir, batas-batas tugas tidak jelas. Proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Ada target waktu yang jelas dan memerlukan perhatian manajemen puncak. Tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan. Yang pertama, strategi agresif. Yang kedua, konservatif. Yang ketiga,
strategi defensif, yang keempat kompetitif, yang kelima inovatif, yang keenam diversifikasi, dan yang terakhir preventif. Efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Model MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, model atau tujuan. Goal model sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja sekolah atau mempelajari efektivitas sekolah. Yang kedua, model sumber daya masukan. Model sumber daya masukan adalah mengasumsikan bahwa semakin jarang dan bernilai sumber daya input, maka akan semakin dibutuhkan oleh sekolah untuk menjadi lebih efektif. Perumusan sasaran jangka panjang dalam strategi induk dalam dunia pendidikan. Menurut Safruddin Sagala, terdapat 5 langkah formulasi strategi, yaitu yang pertama perumusan visi, yang kedua asesmen lingkungan, yang ketiga asesmen organisasi, yang keempat perumusan tujuan khusus, dan yang kelima menentukan strategi. Ada 3 contoh rumusan jangka panjang yang diterapkan dalam sekolah. Yang pertama, bidang kelembagaan dan sarana, yang kedua ketenagaan, dan yang ketiga bidang kesiswaan. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi atau lembaga pendidikan tersebut. Faktor-faktor lingkungan internal yang pertama yaitu visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi. Yang kedua, strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Yang terakhir, jenis teknologi yang digunakan. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi atau lembaga yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Ada 3 faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, kebijakan pemerintah, yang kedua, sosial budaya masyarakat, yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi yang pertama yaitu memberikan arah dalam mencapai tujuan, yang kedua menjaga kepentingan berbagai pihak, yang ketiga mengantisipasi setiap perubahan secara merata, yang terakhir berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Cara menerapkan strategi: yang pertama, merancang struktur organisasi, yang kedua distribusi sumber daya, yang ketiga membuat kebijakan, yang keempat pengelolaan sumber daya manusia, yang kelima usaha pemasaran dan lainnya, dan yang terakhir pengembangan proses pengambilan keputusan. Manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah sebagai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategi sekolah dengan tujuan untuk keunggulan kompetitif. Ada 3 keuntungan manajemen strategi sekolah. Yang pertama, kegiatan formulasi strategi memperkuat kemampuan sekolah menghindari masalah. Yang kedua, keputusan strategi berdasarkan kelompok niscaya merupakan keputusan alternatif terbaik. Yang terakhir, keterlibatan pegawai dalam memformulasikan keputusan dan meningkatkan pemahaman mereka dan meningkatkan motivasi dalam bekerja. Peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran. Komponen mutu
kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Yang ketiga, kurikulum meliputi relevansi isi dari operasional proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategi. Yang kedua, ketidakcepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek dan ketidakcepatan penggunaan sumber daya. Menurut Ahmad Khoiri, karakteristik